Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Selamat datang dalam Manufacturing Indonesia Tech Talk Week, Indonesia's Manufacturing Financial Planning, yang disponsori oleh Akretek dan PT Yuasa Battery. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar kami hari ini. Perkenalkan, saya Lydia Citra. Senang sekali pada kesempatan pagi ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita lanjut, kami informasikan materi akan dibawakan dalam bahasa Indonesia. We will conduct the webinar in Bahasa. So, should you have any question to any speakers, please do not hesitate to drop the question on the Q&A box. Please state your name and to whom the question you are direct to. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau komentar, dan mohon diinformasikan juga nama Bapak atau Ibu, serta kepada siapa pertanyaan diajukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, demi kenyamanan bersama, kami informasikan juga bahwa kami akan mematikan suara dan kamera audio hingga acara selesai nanti. Dan sedikit perkenalan mengenai Manufacturing Indonesia. Manufacturing Indonesia merupakan pameran manufaktur terbesar di Indonesia. Sudah diselenggarakan lebih dari 30 tahun, dan 2019 lalu terdapat lebih dari 1.500 peserta pameran, 22 grup pavilion internasional berasal dari 39 negara. Pameran tidak hanya merupakan kunci untuk membangun kembali ekonomi atau berbisnis, namun juga dapat dilakukan sebagai salah satu wadah yang tepat untuk mencari solusi atau bertukar informasi. Dari sisi kami sebagai penyelenggara pameran, selain mengadakan pameran, penyelenggaraan webinar juga merupakan salah satu bentuk solusi saat ini. Sehingga kami dapat berbagi informasi terkini dengan mudah, terjangkau, dan lebih luas lagi kepada para pemain dan pendukung industri pastinya. Dan sebelum kita masuk ke dalam pokok acara pada hari ini, perkenankan saya untuk menginformasikan beberapa peraturan yang perlu Bapak dan Ibu ketahui selama webinar ini berlangsung. Demi kelancaran acara dan kenyamanan bersama, kami informasikan bahwa kami akan mematikan audio suara dan kamera Bapak Ibu sekalian. Sesi webinar hari ini akan kami rekam dan Bapak Ibu sekalian dapat melihat hasil rekaman selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah webinar dengan mengunjungi website kami di www.manufacturingindonesia.com, www.manufacturingsurabaya.com, dan www.machinetoolsindonesia.com. Kami juga akan mengadakan sesi polling di tengah acara, di mana mohon kesediaannya Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat berpartisipasi agar kami dapat mengadakan webinar-webinar selanjutnya untuk menjawab kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Pastinya webinar hari ini akan kami akhiri dengan sesi tanya-jawab, dan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan pertanyaannya di Q&A box, serta menuliskan kepada siapa pertanyaan tersebut diajukan. Dan jika Bapak Ibu ingin bergabung bersama kami di webinar selanjutnya, Bapak Ibu dapat menghubungi event manager kami di rian@pamerindo.com. Pada webinar kali ini, kami akan mengajak Bapak dan Ibu mendengarkan informasi terbaru dan detail mengenai bagaimana industri manufaktur dapat memiliki kemungkinan tetap produktif di tengah tekanan dampak pandemi COVID-19. Kami juga akan membahas kebijakan-kebijakan finansial untuk sektor manufaktur dalam menciptakan langkah-langkah real perkembangan industri manufaktur Indonesia, yang pastinya dengan menghadirkan para narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Mewakili teman-teman dari tim Manufacturing Series, saya akan mengucapkan selamat datang, selamat pagi, dan selamat bergabung kepada yang pertama, moderator kita pastinya pada webinar kali ini, yaitu Bapak Muhammad Yusuf Yogi, selaku Founders Indonesia Bankers Club. Selamat pagi Pak Yogi. Selamat pagi Bu Lydia. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak sudah mau bergabung bersama untuk memandu jalannya sesi sharing hari ini ya Pak ya. Ya Bu. Selanjutnya saya akan menyerahkan rangkaian acara ini kepada Bapak Yogi. Dan untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Silakan Pak Yogi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat. Selamat datang di acara webinar Indonesia Manufacturing Financial Planning. Perkenalkan, saya dengan Yogi, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Lydia. Saya dari Indonesian Bankers Club yang akan membantu acara hari ini selaku moderator di webinar pagi hari ini.
Ya, pagi hari ini kebetulan saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Mereka ini senior di industrinya masing-masing. Di sini yang pertama ada Ibu Francisca Rita Gosal selaku Business Director dari Jintrust Bank, dan juga Bapak Indra Wijaya Sutrisno selaku Head of Finance, Accounting, dan Business Development Astra Ventura. Mungkin Bu Siska dan Pak Indra, apakah sudah hadir? Selamat pagi, Pak Yogi. Saya sudah hadir. Selamat pagi, Bu Siska. Ya. Ya, Pak Indra. Selamat pagi, Pak Yogi. Ya, Bapak Ibu. Izin saya membacakan sekilas profil mengenai narasumber kita pagi hari ini. Untuk Bu Francisca sendiri, beliau memiliki pengalaman kurang lebih 31 tahun di industri perbankan dengan spesialisasi di bagian kredit, treasury, juga branch network. Dan untuk Bapak Indra Wijaya Sutrisno, beliau memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun di industri manufacture dan modal ventura atau venture capital dengan spesialisasi di bagian strategic financial dan business development. Di pagi hari ini, Bapak Ibu, kita sangat beruntung sekali karena kita kedatangan para ahlinya di bidang lembaga keuangan seperti itu. Ini mungkin hari ini Bu Siska dan Pak Indra, kita mungkin ngobrol santai aja ya, Bu Siska dan Pak Indra ya. Seperti Baik, kita ketahui, Bu Siska dan Pak Indra, seperti kita ketahui bersama, saat ini mungkin para pengusaha khususnya hari ini yang hadir mungkin di industri manufacturing itu cukup terpukul oleh pandemi COVID di tahun ini. Jadi mungkin beberapa bisnis para peserta yang hadir hari ini mengalami beberapa kendala. Nah, hari ini kita mungkin akan sedikit kupas insight dari Bu Siska maupun Pak Indra. Mungkin sebagai pertanyaan pembuka nih untuk Bu Siska terlebih dahulu ya, Bu Siska ya. Baik, Pak Yogi. Ya, Bu Siska, mungkin Ibu Siska juga sudah berpengalaman 30 tahun. Mungkin ini sebagai prolog saja. Kalau boleh tahu nih Bu, kalau seandainya kondisi seperti saat ini kan beberapa bank mungkin sedang hold credit juga nih Bu ya. Mungkin sebelum cerita ke insight, mungkin boleh tahu nggak Bu, kira-kira kalau dari sisi perbankan sendiri, mungkin khususnya untuk perusahaan manufacturing, kalau seandainya mau mengajukan tambahan modal di tengah COVID seperti ini, kira-kira ada clue seperti apa nih Bu Siska? Oke. Baik, Pak Yogi. Semangat pagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya selalu semangat, makanya selalu menyapanya semangat pagi. Ya, mungkin sebelumnya tadi sudah disampaikan ke Pak Yogi, nama saya sekalian saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Francisca Rita Gosal. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Jintrust. Tetapi mungkin sedikit ada bintangnya ya Pak ya, karena saat ini saya masih menunggu fit and proper dari OJK. Jadi itu ya perkenalan dari saya. Pengalaman saya memang sudah 31 tahun di bank. Mungkin sedikit gambaran aja mengenai tadi pertanyaan Pak Yogi ya, dalam kondisi COVID begini, gimana sih kalau ada perusahaan-perusahaan manufacturing yang mengajukan kredit ke bank? Jadi kalau dari kita ya, kalau dalam kondisi normal maupun COVID, yang kita lihat sebenarnya adalah beberapa hal deh Pak Yogi ya. Jadi saya bisa sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian dari manufacturing, yaitu kita ada yang namanya 5C itu Pak. Jadi yang kita sebut dengan karakter, kemudian ada capacity, kemudian ada capital, condition, dan collateral. Jadi biar buat Bapak mengerti aja bagaimana sih caranya kita mengajukan kredit ke bank. Jadi kalau bank ngelihatnya pertama karakter. Kalau kita bicara karakter, karakter dari pemilik nih. Pemiliknya itu serius nggak? Pemiliknya itu mengerti nggak tentang bisnis yang mereka bangun? Kemudian karakter ini juga yang sudah diciptakan selama berapa tahun mereka membangun perusahaan, dan itu tercipta juga dari lingkungan teman-temannya. Jadi misalnya dari suppliernya, jadi hubungannya baik, dan kemudian dari customernya, mereka juga delivery on time, itu juga sangat membantu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai track record seperti itu, tentu bank juga pasti akan melihat. Nah, itu dari salah satunya ya, Pak. Nah, yang kedua mengenai kondisi, mengenai capacity. Capacity itu kita melihat dari kemampuan dan menilai debitur dalam menjalankan keuangan yang dimiliki usahanya. Jadi contohnya, misalkan kapasitasnya perusahaan ini seberapa besar. Jadi kalau kita ngomong mesin kapasitasnya berapa besar. Kemudian perusahaan ini bisa menjual produknya dan menghasilkan produknya itu memberikan kapasitas seperti besarnya seperti apa. Jadi itu yang ingin dilihat juga dari sisi bank. Jadi kita pengen tahu kapasitas dari suatu perusahaan itu seberapa besar dan seberapa mampu di dalam kondisi COVID mereka bisa bertahan. Berikutnya lagi capital. Capital itu modal. Jadi kalau kita bicara modal, kita melihat kondisi dan kekayaan daripada
pemilik ya, dari kita ngomong pemiliknya. Kalau awal kan semua perusahaan kan nggak mungkin tiba-tiba menjadi besar ya Pak, Bapak, Ibu ya. Pasti semua mulai juga dari kecil. Di mana saat itu mungkin pemiliknya adalah memiliki modal, let's say misalnya 1 miliar, 100 juta, tetapi itu modal yang kita lihat. Modal ini menunjukkan apa sih komitmen daripada si pemegang saham itu menanamkan uangnya di dalam perusahaan. Jadi kita juga akan melihat sisi sana. Kemudian condition. Condition itu lebih kepada kondisi usaha, kondisi industrinya. Jadi kalau misalkan dilihat dari perusahaan apa sih saat ini, perusahaan makanan, perusahaan pabrik kain, perusahaan pabrik tekstil, kemudian baju atau garment. Kita lihat kondisinya, industrinya saat ini seperti apa. Misalkan kayak batu bara atau apa, itu kan semuanya itu kan komoditi, di mana harganya turun naik. Jadi dari sisi bank juga akan melihat kondisinya yang di luaran itu industri ini sekarang posisinya seperti apa. Nah yang terakhir itu kolateral, kita pasti akan minta kolateral, namanya bank ya. Jadi sebenarnya kolateral itu ada second way out. Kalau kita ngomong, kalau sampai terjadi sesuatu dari 4 tadi yang kita sudah sampaikan ternyata bisnisnya, karakternya udah bagus, terus kemudian kapasitasnya udah bagus, capitalnya bagus, condition oke, tetapi namanya bisnis kan turun naik, ya kan? Kapan ada di atas, kapan ada di bawah. Karena di dalam satu industri pun, meskipun industri itu kita bilang, aduh industri ini lagi sunset, tetapi di dalam satu industri itu pasti ada yang sukses, ya. Kita percaya itu. Jadi kita melihat di sana. Jadi meskipun itu terjadi sesuatu, buat kita adalah second way out, kita adalah kolateral. Nah, kolateral ini pun sebenarnya juga kalau kita bicara secara jujur ya, kita juga nggak mau kita mengeksekusi kolateral. Karena buat kita bank, kita menginginkan, kita memberikan kredit, kita mau Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu tuh maju. Ya. Jadi kita memberikan dana untuk supaya Bapak Ibu maju dan kita ingin dikembalikan dalam bentuk dana juga plus interest gitu loh. Jadi kalau kita bicara kolateral, iya memang itu syarat, memang ketentuan yang harus ada. Tetapi kalau kita boleh jujur, kita tuh tidak mau ambil kolateral. Ya, secara realnya itu kita maunya adalah benar-benar kita kasih uang, kita dibalikin uang plus interest. Karena kita sebagai bank itu adalah sebagai intermediary. Intermediary adalah ya kita juga bisa sebagai dana pihak ketiga yang kita kelola dengan baik, kemudian kita salurkan dalam bentuk kredit yang baik juga. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau kurang lebih gambarannya dari sisi bank singkatnya seperti itu. Karena kalau misalkan Bapak Ibu ada misalkan kita ngobrol bicara karakter contoh. Karakternya ternyata setelah kita checking, wah ternyata nih suka telat-telat bayar ini ke supplier, atau ternyata nih delivery-nya barangnya kepada customer-nya itu nggak bagus. Ternyata nih banyak komplain dan lain sebagainya. Itu juga menjadi pertimbangan buat banknya. Ya, jadi makanya kalau kita bicara karakter itu pasti akan di lingkungan-lingkungan di sekitar Bapak dan Ibu, makanya tolong dijaga ya dari historical dan sebagainya. Demikian juga dengan capital, kita juga perlu komitmen daripada pemegang saham untuk menerapkan berapa komit sih si pemilik itu kepada satu perusahaannya dia, gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka komit gitu, ya pasti mereka berusaha untuk perusahaan ini akan maju. Ya, kalau sampai terjadi COVID seperti yang terjadi sekarang kan nggak ada yang pernah tahu ya Pak ya, gitu. Atau terjadi krisis waktu tahun 98, nggak ada yang pernah prediksi seperti itu. Tetapi kalau karakternya bagus dan mungkin memang terjadi terpaksa harus dilakukan relaksasi dan restrukturisasi, ayo bank itu dengan senang hati akan membantu. Yang penting buat kita adalah kita ini partner, ya Bapak Ibu. Bank itu adalah partner Bapak Ibu. Gimana caranya kita membantu Bapak Ibu untuk memajukan usaha Bapak, ya. Jadi bukannya kita tuh berusaha untuk gimana caranya kasih uang terus biar Bapak nggak bisa bayar, enggak. Itu salah, konsepnya nggak seperti itu. Kita menginginkan, kita memberikan dana untuk bisa Bapak Ibu maju, ya. Jadi terus terang kalau misalkan dari sisi komitmen kita sih, kita lihat kalau misalnya ternyata pemegang saham komitnya udah luar biasa, kemudian memang karena kondisi dan sebagainya, ayo yang penting kita partner, kita terbuka, kita lakukanlah yang namanya relaksasi. Baik, menarik sekali Bu Siska penjelasannya. Saya potong, nanti kita coba bedah lebih dalam lagi Bu ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Yogi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini juga ada Pak Indra juga. Mungkin Pak Indra pertanyaan yang sama. Kira-kira di tengah COVID seperti ini, kalau dari venture capital atau modal venture itu melihat perusahaan manufacturing untuk mengajukan pinjaman itu seperti apa? Apakah di Mace juga atau ada cara lain lagi Pak? Silakan Pak Indra.
Terima kasih Pak Yogi. Sama-sama Pak Indra. Ya, oke. Jadi memang kalau kita sendiri dari Astra Ventura, tentunya akan melihat kondisi itu seperti dengan 5C juga ya, itu pastinya. Nah, sebentar saya akan share juga presentasi mengenai Astra Ventura untuk teman-teman, Bapak dan Ibu yang ada di sini bisa lebih mengenal tentang kami. Sebentar ya, Pak. Oke, sudah terlihat ya Pak tampilannya? Oke, kita mulai saja. Jadi ini kalau memang dari Astra Ventura, kita sebut itu adalah anak usaha dari Astra International. Jadi saat ini kita sudah didirikan dari tahun 91. Tentunya kita tujuan kita adalah untuk memberikan pembiayaan kepada berbagai macam usaha, salah satunya seperti infrastruktur, koperasi, dan juga IKM yang menjadi mitra dari Astra Ventura. Nah, kalau kita lihat tentang produknya Astra Ventura itu tentunya kita ada 4 yang produk utama kita, di mana yang pertama adalah productive financing, yaitu kita memberikan dukungan modal kerja, investasi mesin, dan peralatan produksi. Masuk juga investasi teknologi dan juga investasi pabrik. Nah, yang kedua adalah equity participation, di mana kita akan melakukan penyertaan saham secara langsung, kemudian juga ada convertible bonds, di mana kita lakukan pembiayaan untuk melalui obligasi, dan juga adanya invoice financing atau PO financing. Nah, disinilah di mana kita akan memberikan pendanaan melalui invoice. Jadi kalau dari Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pendanaan jangka pendek, itu bisa dengan invoice, sehingga kita bisa quick untuk memberikan pendanaannya. Nah, kalau jajaran dari Astra Ventura itu, di komisaris kita ada dari manajemen dari Astra International dan beberapanya dari ada Honda, Autopart, dan Daihatsu. Kalau director kita ada Pak Jeffrey dan Pak Armaji. Fokus tetap ada industri otomotif, karena di Astra kita ada jasa keuangan, infrastruktur, teknologi, agribisnis, properti, dan alat berat. Nah, ini yang akan jadi fokus kita, di mana apa sih yang akan kita lakukan untuk nasabah kita kalau dari Astra Ventura. Nah, inilah yang kita lakukan adalah pendampingan dan pengembangan dari industri kecil dan menengah. Gitu. Jadi kalau kita lihat, kita akan lakukan namanya market connection, di mana kita akan beri kesempatan untuk debitur kita untuk memperkenalkan produk-produknya kepada koneksi kita di Astra. Juga kita ada namanya training management, kita lakukan training untuk para debitur atau nasabah kita. Kita juga ada executive visit, itu berarti kita mengajak para top manajemen di grup Astra itu untuk kunjungan lapangan langsung ke nasabah kita yang terpilih. Kemudian ada pendampingan usaha, ini tentunya kita melihat bagaimana kebutuhan dari debitur sesuai dengan keperluannya mereka, kita akan usahakan untuk tetap berkembang dan sustainable. Ada benchmarking juga, itu berarti kita ajak untuk para nasabah dan debitur kita untuk melihat apa yang dilakukan Astra, sehingga secara manufaktur ya kita lihat, jadi mereka bisa memperkenalkan lebih dalam bagaimana mereka bisa lebih bagus dalam melakukan produksi. Ada juga konsultasi usaha, yaitu kita mengajak para debitur nasabah kita untuk melihat seperti apa sih proses produksi mereka, kita dampingi. Kita juga ada namanya financial clinic untuk lebih memperkenalkan secara finansial literacy, jadi mereka bisa lebih melek terhadap keuangan lah di sini. Ini gambarannya. Jadi kalau jadi memang Astra Ventura itu kalau kita lihat di sini ada website kami, ada kita juga ada sosial media di sini, ada nomor teleponnya. Nah, balik yang tadi dari Pak Yogi ya, apakah kita bahwa kita lakukan apa nih? Dan itulah yang kita lakukan, bahwa kita tetap secara perusahaan akan tetap melakukan analisa-analisa untuk para debitur kita
Dan berarti tadi kalau dari Bu Siska itu katakan adanya 5C, kita tetap lakukan itu juga. Karena kita di sini juga bagian dari lembaga keuangan yang diatur oleh OJK. Jadi pastinya kita akan tetap ikut terus di situ. Itu sih, Pak. Baik, menarik sekali dari Bu Siska juga Pak Indra. Ini sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, cuma saya jadi ingin bertanya lebih lagi nih untuk Bu Siska juga Pak Indra. Ya, Bu Siska, mungkin kalau kita lihat di sini kan sebagian besar dari para peserta merupakan manajemen dari manufacturing industry, di mana kita lihat di tahun ini mungkin kita lihat banyak media massa pemberitaan beberapa industri manufacturing lumayan terpukul di tengah COVID seperti ini. Mungkin sebagian Bapak Ibu di sini ada yang harus berubah strategi, harus ada yang menahan dulu wait and see melihat ada potensi apa, harus melakukan apa di tahun ini. Nah ini Bu Siska, kalau dari Jitra sendiri saat ini di tengah COVID seperti ini, apakah tetap bisa menyalurkan kreditan atau permodalan untuk para peserta atau mungkin khususnya pengusaha, dan melihat situasi perekonomian saat ini yang berimbas, bagaimana pandangan dari Bu Siska dari sisi kacamata perbankan, Bu Siska? Baik, Pak Yogi, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sedikit gambaran mengenai Jetras sendiri. Mungkin saya sedikit biar Bapak Ibu pada tahu, Jetras itu sebenarnya dimiliki oleh Jetrasco, itu Jepang. Jadi kalau kita ngomong memang kita 99% dimiliki oleh Jepang. Jadi kalau saat ini sih, saat ini tuh kita ada beberapa produk-produk juga yang kita cukup cukup spesial ya. Kita ada produk funding maupun produk kredit. Nah, demikian juga kalau kita dari sisi dari kredit, saya sampaikan bahwa kita tetap masih menyalurkan kredit, tetapi memang sangat selektif. Tapi kembali lagi, bukan berarti tidak, tapi ya seperti tadi, kalau misalkan 5C-nya itu masuk, dan kemudian juga kita bisa istilah itu membantu teman-teman untuk cross sell, karena terus terang kalau kita lihat nih produknya kita cukup lengkap baik funding maupun lending. Jadi dan kita juga ikut turut menyumbang juga ke CSR kepada penderita COVID. Jadi kalau kita ngomong kalau lihat dari website kita ada beberapa kita lakukan CSR, kita juga memberikan sumbangan kepada beberapa rumah sakit, kemudian juga kasih masker, APD maupun yang lain-lain ya kayak face shield dan sebagainya. Jadi bersama dengan nasabah pun kita juga sama-sama kita ada namanya produknya itu namanya triple win-win. Jadi kalau kita ngomong itu sangat membantu. Jadi biarpun kita juga kita jadi menyisihkan sebagian daripada total kita dapat berapa, itu 0,1% itu Jetras sendiri yang membantu untuk menyumbang. Nah, kalau dari sisi kredit kita tetap jalan, dan juga kita juga ingin menjalankan yang seperti tadi Pak Indra sampaikan mengenai value chain ya Pak ya, karena bagaimanapun juga itu rangkaian daripada suatu perindustrian itu, misalkan otomotif, suppliernya banyak dan mungkin dealernya banyak. Nah, itu yang dilakukan gitu. Kita cross sell di sana juga, Pak. Nah, terhadap perekonomian dalam kondisi COVID begini, memang sih kalau kita lihat kan sekarang Menteri Bu Sri Mulyani juga memberikan subsidi dalam arti melalui Capman gitu ya. Memang sih Jetras bukan salah satu bank yang ikut jadi bank peserta, tetapi kita bisa bekerja sama dengan Bank BRI contohnya Pak. Jadi contohnya kayak BRI itu mereka sampai membantu menjual produk-produk UKM-nya nasabahnya dibantuin gitu. Jadi sampai akhirnya customer-nya pun mereka kalau ada mereka bantuin jual gitu loh. Karena pada prinsipnya kita di bank itu kita ingin supaya nasabah kita semuanya itu maju. Jadi kalau dalam kondisi COVID begini di mana terutama UKM yang terkena dampaknya ya Pak ya. Jadi kita bantu untuk memarketingkan produknya mereka gitu. Sama dengan kita juga sama, di Jetras juga sama. Nah, dengan kata lain dengan kerjasama hopefully dengan habis dari sini mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai produk-produk Jetras, silahkan gitu. Kita akan dengan senang hati untuk memberikan. Itu Pak dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Siska. Ya mungkin untuk pertanyaan yang sama juga Pak Indra. Saat ini dengan COVID, apakah dari Astra Ventura masih tetap menyalurkan kredit, dan kira-kira bagaimana pandangan dari Bapak dari kacamata modal Ventura ya seperti itu untuk saat ini? Oke, terima kasih Pak Yogi. Memang kalau kita lihat saat ini tentunya kita tetap akan melakukan kredit karena bagaimanapun juga kan kita mengatakan bahwa ekonomi harus terjalan gitu. Jadi memang kalau kita lihat
situasinya waktu di bulan Maret, April itu memang stop ya, rata-rata slow down sekali gitu. Tapi kita melihat juga kondisi saat ini di bulan Mei, Juni, Juli ini terlihat sudah mulai membaik. Kalau saya juga sempat perhatikan juga, ada di otomotif sendiri ya, kode otomotif sendiri, itu penjualan itu memang sudah ada tren kenaikan. Di mana saat ini kalau kita lihat dari April itu di 7.000, kemudian masuk ke Mei itu di 3.500 unit, sekarang sudah mencapai 37.000. Jadi hopefully sih ini kita akan terus membaik ya trennya ya. Walaupun terdengar bahwa akan ada second wave di mana mulai ada PSBB lagi. Tapi kita melihat itu akan tidak berimpact besar terhadap yang di April kemarin. Itu gambaran secara venture capital sendiri juga kita lihat memang pasti ada impact-nya juga di kita. Tapi harapannya sih kondisi sekarang semua sudah mulai membaik. Gitu sih, Pak. Terima kasih Pak Indra untuk penjelasannya. Mungkin ini izin saya bertanya sedikit pertanyaan tambahan untuk Bu Siska dulu mungkin Bu Siska. Ini kita ketahui Bu, mungkin ini karena pesertanya banyaknya pengusaha juga dari industri. Seperti kita ketahui beberapa lembaga keuangan menghadapi COVID ini kan beberapa sangat selektif Bu. Bahkan ada yang sedikit stop kredit karena fokus dengan restructure dan sebagainya. Nah kalau untuk Jitra sendiri Bu, saat ini yang selektif kira-kira industri mana saja yang masih mungkin memiliki harapan untuk mengajukan kredit di Jitras Bank dan kira-kira ke depan seperti apa Bu? Apakah akan membuka lagi itu kapan kira-kira dan bagaimana gambarannya Bu dari Jitras? Oke, baik Pak Yogi, terima kasih atas pertanyaannya. Dari sekarang pun kita sudah buka, terutama industrinya, industri manufacturing itu salah satu kita punya risk appetite juga. Tapi kembali lagi Pak, yang tadi 5C-nya harus ada, harus dijalankan. Kemudian kalau kita ingin juga kan, karena industri manufacturing ini adalah salah satu industri yang menggerakkan roda perekonomian. Jadi ya, dan juga membuka lapangan pekerjaan. Jadi kita sangat support Pak dengan industri manufacturing ini. Dan kedepannya juga kita melihat kok bahwa dengan banyaknya investor yang masuk di dalam industri manufacturing ini akan membuat perekonomian Indonesia bergeraknya akan lebih cepat. Juga berikutnya adalah juga menyerap lapangan pekerjaan juga lebih banyak. Jadi pasti kita akan support Pak. Karena ini salah satu juga risk appetite dari Bank Jatra sendiri Pak. Demikian Pak Yogi, terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Nah, mungkin kembali ke Pak Indra Pak. Seperti kita ketahui beberapa lembaga keuangan mungkin memiliki risk appetite ya, yang berbeda-beda. Mungkin ada yang suka industri ini dan seperti ini. Kalau dari Astra Ventura sendiri, apakah ada spesialisasi industri yang disukai Pak? Atau untuk semua industri terbuka Pak? Terima kasih Pak Yogi. Memang kalau kita sih saat ini memang masih berada di value chain Astra. Itu banyakkan di manufacture, khususnya di otomotif. Tapi kita terbuka untuk semua industri. Nah, memang kalau kita lihat memang balik lagi tadi seperti disebutkan Bu Siska bahwa memang sebenarnya juga balik lagi juga kita melihat dari sektor-sektornya lagi nih gitu kan, 5C-nya gitu. Kalau kita lihat memang pasti ada industri-industri yang saat ini lagi bagus dari hasil beberapa analis ya, seperti di retail, healthcare, ada teknologi, masuk jasa medis, itu rasanya akan menjadi sektor yang akan menjadi menarik buat kita. Tapi kita juga tidak tertutup untuk yang lain sih. Tetap kita buka lah untuk yang semuanya gitu. Oke, baik. Nah ini Bu Siska dan Pak Indra, mungkin kita bicara sedikit solusi. Karena kita ketahui pengusaha lumayan terdampak. Nah, ini kira-kira dari Bu Siska, dari perusahaan Ibu, khususnya Jitras Bank, kira-kira solusi apa yang mungkin bisa ditawarkan untuk para pengusaha yang hadir khususnya di acara hari ini untuk menghadapi situasi saat ini dan mungkin ke depan. Kira-kira solusi apa yang bisa diberikan dari Jitras Bank? Baik, terima kasih Pak Yogi. Kalau kita sih ngelihatnya gini, kalau memang saat ini mereka membutuhkan modal kerja ya atau misalkan untuk investasi, tapi mungkin dalam kondisi COVID seperti begini, mungkin harus melihat juga kapasitas produksi yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Karena biasanya kan penjualannya akan turun. Kemudian kalau dalam kondisi turun kan berarti kan kalau mau invest mesin baru lagi kan harusnya harus tunggu gitu ya. Juga kita harus benar-benar melihat potensi kedepannya akan menjadi seperti apa gitu. Jadi kalau menurut dari kita ngelihatnya adalah bahwa
company harus tahu saat ini kebutuhannya mereka seperti apa. Karena kalau misalnya tadi kita ngomong kapasitas produksinya mereka saat ini adalah sebelum COVID adalah 70-80%, which is kalau ada ternyata tambah berkembang lagi setelah COVID, berarti kan kapasitas mesinnya sendiri sudah cukup, sudah tidak mencukupi, berarti sudah harus untuk investasi lagi. Kita bisa sarankan untuk investasi. Tapi kalau misalkan ternyata dalam kondisi COVID begini, ternyata sales-nya malah turun, sehingga kapasitas produksi dari 80 menjadi 50, sebaiknya ya jangan investasi, jangan beli mesin baru dulu gitu loh. Karena apa? Karena itu akan memakan juga cash flow yang ada sekarang. Sedangkan saat-saat ini itu dibutuhkan cash flow yang cukup kuat untuk bisa bertahan, juga untuk bisa bagaimana caranya merubah strategi yang tadinya mungkin seperti strategi A yang ternyata saat ini tidak bisa menyalurkan produk-produk di pasar, berarti mereka harus melakukan strategi B gitu. Dan itu dibutuhkan dana cukup besar. Jadi kalau saran dari kita solusinya adalah yaitu kalau misalkan ternyata saat ini seperti begitu ya mungkin jangan bertahan dulu untuk tidak melakukan investasi atau ekspansi. Tapi kalau memang ternyata industrinya ternyata sangat malah lebih baik pada saat COVID, karena saya percaya ya dalam situasi apapun dunia itu adalah zero sum game. Pada saat suatu tertentu ada yang rugi, ada yang untung. Jadi by the end of the day is a balance. Ya, saya percaya yang di atas pasti akan mengatur hal seperti itu. Jadi mungkin saat ini ada perusahaan yang lagi suffer, tapi ada juga perusahaan yang menikmati keuntungan itu. Jadi makanya dalam kondisi apapun selalu ada opportunity. Ya, jadi menurut saya dari Bapak Ibu yang ikut di dalam webinar ini, solusi saya tadi seperti saya sampaikan. Jadi kalau memang kondisinya saat ini adalah turun, sales-nya dan lain sebagainya. Jadi tolong dijaga cash flow-nya juga. Kemudian kalau perlu merubah strategi ya, rubahlah strateginya untuk bisa menyalurkan produk yang lebih baik. Tetapi apabila memang ternyata kapasitas produksi sudah penuh dan juga kemudian melebihi, dan ternyata produk yang dijual itu ya puji Tuhan atau alhamdulillah ternyata di dalam COVID itu malah membludak, penjualannya melebihi, ya silahkan untuk bicara mengenai investasi. Nah, dari Jetra sendiri kita siap untuk membantu untuk investasi maupun modal kerja. Demikian Pak Yogi. Terima kasih. Jadi kalau seandainya perhitungan dari para peserta atau pengusaha ada kebutuhan bisa mengajukan ke Citras ya Bu ya. Kalau seandainya sedang menahan, pokoknya disimpan di Citras juga Bu. Betul, kita ada produk yang bagus juga ya Pak ya. Juga Bu ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Ya Pak Indra, kalau dari Pak Indra mungkin kira-kira nih Pak, kalau tadi Bu Siska solusinya lebih ke arah perbankan, kalau dari Astra Ventura kira-kira solusi apa nih Pak yang bisa diberikan kepada para pengusaha khususnya di industri manufacturing yang hadir di acara hari ini menghadapi situasi saat ini Pak, Pak Indra? Oke, makasih Pak Yogi. Jadi memang secara perusahaannya sendiri kita lihat ya di manufaktur itu tentunya harus dilakukan yang namanya efisiensi. Itu sudah pasti bahwa memang kondisi ini membuat kita semua harus melakukan efisiensi secara internal. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara melakukan improvement di internal mereka, kemudian juga melakukan efisiensi biaya. Tentunya ini kita lihat biaya-biaya memang tidak signifikan, berarti tidak membuat produksi tertutup ya atau berhenti. Ada beberapa biaya memang bisa kita kurangi seperti biaya transport atau apapun. Nah, di sini juga kita melihat secara internal juga efisiensi bisa dilakukan dengan automation. Bahwa automation itu sebenarnya membuat suatu proses itu lebih cepat, juga lebih efisien. Nah, tentunya kita akan tetap perhatikan cost benefit dari efisiensi tersebut. Ini yang kita harus perhatikan juga. Nah, dari sini tentunya selain itu juga kita harus memastikan bahwa proses penjualan itu tetap berjalan. Begitu, bahwa kalau memang penjualan tetap berjalan, ini tentunya kan menjadi aliran dari cash flow-nya. Nah, penjualan itu adalah, tapi bagaimana penjualan tetap berjalan itu kan harus diperhatikan juga bahwa kita harus melihat mengubah strategi pemasarannya kah, yang kita lihat bahwa memang harus lebih tepat. Apakah dengan sekarang ini harus dengan digital? Karena kan kondisi sekarang tentunya dengan mereka banyak customer yang banyak mengatakan itu stay at home, berarti kita kan mesti melihat juga pemasarannya juga harus ada sesuatu yang berbeda, bisa dengan online atau bukan omni channel seperti itu. Nah,
penetrasi pasar baru juga harus dilakukan di sini, karena memang contoh misalnya kita melakukan produknya itu lebih ke arah yang otomotif. Nah, bisa jadi akan coba lagi ke arah yang saat ini seperti di healthcare. Itu bisa juga, karena satu mesin bisa jadi dilakukan untuk beberapa fungsi di sini. Kemudian kita juga tentunya akan melihat ada asuransi yang bisa mengamankan untuk pembayaran. Kolaborasi juga tentunya akan sangat penting saat ini untuk mendapatkan pendapatan tambahan di kondisi COVID. Nah, ujung-ujungnya bagaimana? Ya tentunya untuk memperkuat arus kas. Nah, inilah yang memang jadi suatu yang harus kita perhatikan bersama, karena arus kas inilah yang menjadi kunci bagaimana suatu industri itu atau suatu perusahaan itu tetap bisa bertahan. Tentunya kita tetap perhatikan, kalau saat ini kan ada stimulus-stimulus seperti perpajakan, itu ya kita gunakan untuk kita bisa lebih berhemat. Juga kita lihat ada negosiasi tentunya kalau misalnya tentang pembayaran, kita juga manfaatkan ada pinjaman jangka pendek. Ini tentunya sangat bermanfaat, karena seperti tadi kalau kita bilang invoice financing itu untuk jangka pendek kan sangat bagus, karena kan untuk dapat bertahan di dalam kondisi COVID ini gitu. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Nah, kalau kita lihat sendiri di Astra Ventura, memang kita kan ada produk yang tadi invoice financing, itu bisa dipakai. Kemudian untuk modal kerja juga kita ada productive loan. Nah, untuk Bapak Ibu yang memang tertarik untuk lebih dalam dengan kita, lebih erat, itu bisa juga melakukan dengan convertible bonds, di mana kita akan mengajak calon investi atau mitra partner kita untuk bersama-sama kita bangun industri tersebut. Nah, kalau ujungnya lagi nanti akan jadi equity atau bermitra langsung dengan nasabah. Gitu Pak Yogi, terima kasih. Ya, baik Pak Indra, terima kasih atas jawabannya dan Bu Siska. Jadi kalau mungkin saya sedikit simpulkan, kalau barangkali Bapak Ibu ingin coba untuk menjajaki kerjasama dengan perbankan, kalau dari Citras Bank mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan jaminan SHM atau sertifikat. Kalau di Astra Ventura mungkin salah satunya ada produk invoice financing ya Pak ya. Jadi jaminannya menggunakan invoice, lalu ada juga equity partisipan di mana pembelian mungkin kerjasama saham, akuisisi saham, lalu ada convertible bonds. Nah ini Bapak Ibu, Bu Siska dan Pak Indra, izin ini ada beberapa pertanyaan. Kita mungkin mulai masuk ke sesi tanya jawab ya, Pak Indra dan Bu Siska ya. Oke, bisa coba bacakan. Boleh Pak Yogi. Boleh ya. Ini ada dari Pak Erwin Kosasih. Beliau bertanya kepada Bu Siska. Nama saya Erwin Kosasih. Saya ingin bertanya bagaimana strategi yang tepat bagi perusahaan manufacturer dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini. Apakah perusahaan perlu melakukan efisiensi dengan melakukan pengurangan karyawan, mengajukan relaksasi ke bank dan lain-lain, atau bagaimana? Thank you. Ya, bagaimana Bu Siska? Barangkali mau ditanggapi? Oke, Bu Siska, halo? Oke, sambil menunggu Bu Siska, mungkin saya coba bacakan pertanyaan untuk Pak Indra ya, Pak Indra ya. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Bambang Hartono Jaya Putra. Apakah kredit ini juga diberikan ke perusahaan trading atau distributor? Apakah juga menjalankan trade finance? Terima kasih. Oke, makasih Pak Yogi. Ya. Ini pertanyaan dari Pak Bambang ya? Pak Bambang Hartono Jaya Putra. Bambang Hartono, oke. Untuk pertanyaan Pak Bambang ini, tentunya kita balik lagi, kita melakukan kredit itu tidak hanya untuk manufaktur, bisa juga untuk ke trading atau distributor. Nah, balik lagi tentang analisanya di internal kita dengan 5C-nya tadi. Kalau memang itu untuk pembiayaan terkait dengan invoice ataupun dengan modal kerja. Kalau di sini trade finance seperti invoice ya, atau modal kerja gitu ya Pak, kalau saya baca di sini. Ya, kalau trade finance biasanya lebih cenderung ke produk perbankan yang ya, kalau saya lihat ya. Di sini. Tapi kita bisa sih kita atur dengan yang modal kerja sebenarnya atau productive loan sebenarnya. Ya. Oke, mungkin kembali ke Bu Siska. Apakah sudah bisa terdengar Bu Siska? Iya.
Ini tadi ada pertanyaan, saya coba bacakan ulang dari Pak Erwin Kosasih. Saya ingin bertanya bagaimana strategi yang tepat dari perusahaan manufacturing dalam menghadapi kondisi pandemi COVID saat ini. Apakah perusahaan perlu melakukan efisiensi dengan melakukan pengurangan karyawan, mengajukan relaksasi ke bank, atau bagaimana, Bu? Oke, terima kasih Pak Erwin Kosasih atas pertanyaannya. Mungkin gini ya, kalau dari sisi kita kan, ngelihatnya gini Pak, kita juga sebagai perusahaan juga biarpun bank, tapi kita juga perusahaan juga Pak ya. Pada saat dalam kondisi COVID seperti begini, kita juga lakukan efisiensi biaya. Pasti, efisiensi biaya itu kan tidak harus melalui dari karyawan. Jadi mulailah dari mungkin dari listriknya, mungkin dari air penggunaannya dan lain sebagainya. Jadi apakah dari penggunaannya misalkan dari harga pokoknya itu bisa turun dan lain sebagainya. Jadi kita memang pasti akan melakukan yang namanya itu efisiensi biaya, Pak. Nah, memang kalau pengurangan pekerjaan itu diharapkan itu adalah yang terakhir, Pak. Kalau sampai misalkan kita nggak bisa lagi, udah yang lain-lain terpaksa, kita terpaksa terakhir itu adalah itu, pengurangan karyawan. Tapi diusahakan karyawan itu tetap di-maintain, Pak. Karena bagaimanapun juga perusahaan itu ada karena karyawan juga kan, Pak, gitu. Ya, jadi kemudian yang pasti protokol kesehatan tetap harus dijalankan karena bagaimanapun juga COVID ini semuanya harus cuci tangan, mesti pakai masker dan sebagainya. Kemudian untuk relaksasi Pak, kalau memang setelah Bapak lakukan efisiensi dan sebagainya itu Bapak datang ke bank. Datanglah ke bank, kita duduk sama-sama, kita bedah Pak. Ya. Nah, berikutnya dengan Pak Bambang ya, Pak Bambang, saya ngelihat trading distributor atau trade finance itu memang bagian daripada kita punya target market juga Pak. Jadi silahkan Pak kalau memang Bapak mau mengajukan silahkan karena terus terang di Jetras karena kita juga sudah bank devisa juga karena kita juga dimiliki oleh Jepang. Jadi hubungan baik kita dengan Jepang juga bagus. Jadi kalau misalnya Bapak perlu Bapak perlu LC atau ekspor atau kemana ke Jepang dan sebagainya itu silahkan Pak. Karena kita memang menyediakan untuk transaksi trade finance. Demikian. Dan juga untuk invoice financing, kalau Pak Indra tadi juga mengatakan, kita juga ada produk itu. Karena itu juga bagian daripada trade finance. Demikian Pak Yogi, terima kasih. Terima kasih Bu Siska dan juga Pak Indra. Sebelum ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para peserta. Mungkin sebelum kita masuk ke diskusi lebih lanjut, kita break dulu, Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah sesi berikut ini. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Mas Yogi. Sebelum kita melanjutkan sesi kita selanjutnya, akan muncul polling question pertama. Saya mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi aktif guna kita memberikan webinar-webinar yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Sebentar lagi akan muncul. Oke, pertanyaannya, please choose one of the following. I would like to be a speaker. I wish to know more on the sponsorship and please invite me in the next webinar. Jadi kita mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk memilih salah satu, mungkin Bapak Ibu ingin menjadi speaker kita selanjutnya atau ingin mengetahui informasi mengenai sponsorship di webinar kita atau Bapak Ibu ingin mengikuti webinar-webinar kita selanjutnya. Saya mohon kesediaannya sekali lagi dan bagi Bapak Ibu yang baru masuk, selamat bergabung, selamat siang saya ucapkan. Kami sudah memasuki sesi tanya jawab dari para narasumber kita dan moderator kita dan muncul polling question pertama. Saya mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi aktif. Baik. Oke, polling question akan segera saya tutup. Terima kasih atas kesediaannya dan saya akan tampilkan untuk jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya di sini melihat ada beberapa yang ingin menjadi speaker kami selanjutnya dan
ingin mengetahui informasi mengenai sponsor dan webinar selanjutnya. Baik, Bapak Ibu boleh klik close di device Bapak Ibu sekalian, kemudian saya akan kembali menyerahkan sesi selanjutnya kepada Mas Yogi. Namun sebelumnya akan ada sponsor dari PT Yuasa Retreat. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu tadi merupakan salah satu video dari sponsor kami. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi mengenai sponsorship di webinar-webinar kita selanjutnya, Bapak Ibu boleh langsung menghubungi ke event manager PT Pamerindo Indonesia, rian@pamerindo.com. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung drop your question on the Q&A box, kemudian disebutkan nama Bapak dan Ibu, dan kepada siapa pertanyaan Bapak Ibu ditujukan. Untuk selanjutnya, saya serahkan acara kembali ke Pak Yogi. Silakan Pak Yogi, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lydia. Ya, ini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sini sudah cukup banyak sekali pertanyaan dan kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Oke, di sini ada pertanyaan pertama. Saya kembali ke, pertanyaan kedua. Di sini ada dari Pak Erwin Kosasih. Pertanyaan kedua saya dari Pak Erwin, apakah perbedaan yang signifikan dalam financial planning perusahaan manufacturer dengan perusahaan lainnya, misalnya trading, jasa kontraktor, dan lain-lain? Barangkali Bu Siska atau Pak Indra mungkin mau bantu menjawab. Oke. Boleh, terima kasih Pak Erwin atas pertanyaannya. Jadi financial plan sebenarnya pada dasarnya berbeda Pak. Karena apa? Karena kalau bahan baku, ada bahan setengah jadi, setelah itu menjadi finish good, baru dijual. Jadi sedangkan kalau perusahaan jasa, mereka kan hanya, atau trading, itu mereka hanya membeli barang, mereka simpan, terus mereka jual. Ya Pak, jadi dari sisi cash flow-nya juga berbeda. Karena kalau kita bicara dari sisi bank, kita akan melihatnya adalah bahwa Bapak itu membutuhkan cash untuk membeli bahan baku. Kemudian Bapak Ya, sepertinya terputus ya dari Bu Siska. Mungkin Pak Indra mau coba bantu menjawab juga dari sisi modal Ventura. Oke, terima kasih. Pak. Oh, sorry, masih lanjut. Bu Siska sudah terhubung? Iya nih, saya mohon maaf ya, Siska. kenapa ya ini saya juga bingung. Mete kayaknya turun naik. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi tadi baku kepada supplier. Kemudian Bapak juga membutuhkan modal kerja untuk proses produksi. Kemudian Bapak juga membutuhkan untuk penjualan karena Bapak kasih term of payment yang cukup panjang. Halo Pak Yogi? Ya. Pak Yogi? Ya, terdengar Bu Siska? Kedengaran nggak Pak? Kedengaran Bu Siska? Dengar ya, oke. Nah, hal itu Pak yang
Oke, makasih Pak. Jadi Bapak proses produksi sampai Bapak jual. Nah, itu berbeda dengan perusahaan trading, Pak. Kalau trading kan mereka hanya beli, mungkin dibutuhkannya lebih pendek. Jadi kalau kita ngomong tuh tenornya Bapak, modal kerjanya Bapak itu lebih panjang, karena ada tadi prosesnya. Tapi kalau misalnya perusahaan trading, kan tidak perlu terlalu panjang. Bapak cuma beli dari supplier, terus kemudian Bapak mungkin simpen di inventorinya berapa lama di barang persediaannya, kemudian Bapak langsung jual. Tidak ada proses produksi di sana. Jadi memang financial planning akan agak berbeda, Pak. Demikian. Ya, terima kasih Bu Siska. Mungkin boleh insight dari Pak Indra juga Pak terkait perbedaan dalam financial planning perusahaan manufacturing dengan industri lainnya Pak ya, seperti jasa, kontraktor, trading dan sebagainya. Silakan Pak Indra. Oke, makasih Pak Yogi. Memang kita kategorikan setiap industri atau itu pasti berbeda. Balik lagi mengenai bagaimana siklus dari suatu prosesnya sendiri. Gitu. Kalau kita lihat, kita bilang kalau di sini mungkin ke arahnya perputaran cash ya, atau cash cycle-nya. Gitu kan, kalau kita lihat dari manufaktur, memang tentunya kan harus dilakukan proses dari awal pembelian, kemudian ada proses di mana diproduksi, kemudian ada proses menjadi barang jadi, sampai kemudian menjadi dijual, sampai menjadi piutang, dan piutang itu balik lagi ke cash kita. Nah, perputaran ini yang harus kita lihat. Kalau memang itu siklusnya agak panjang, berarti memang kita akan usahakan bagaimana bisa lebih cepat. Sebenarnya begitu kan, kalau perputaran lebih cepat harus lebih bagus. Tapi balik lagi bagaimana manufaktur ini kan melihat ke efisiensi di internalnya kalau di situ. Jadi financial planning-nya pasti akan beda. Kalau di jasa atau di trading memang rata-rata lebih cepat karena kan waktu dari pembelian sampai dengan penjualan itu tidak ada proses di tengahnya. Pasti akan berbeda. Jadi kita lihat itu memang harus diperhatikan untuk yang financial planning dari manufaktur itu harus didetailkan lagi mengenai prosesnya. Itu sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Nah ini semakin banyak Bapak Ibu pertanyaannya. Saya izin membacakan mungkin pertanyaan yang diajukan sekaligus untuk dua narasumber. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Sherly Asi Atmaja. Selamat pagi, nama saya Sherly. Saya ingin bertanya kepada Ibu Siska dan Pak Indra sehubungan dengan modal kerja atau pembiayaan investasi mesin yang berhubungan dengan industri plastik, di mana pada saat ini industri plastik mengalami dampak karena adanya regulasi dan pemerintah di DKI Jakarta. Untuk hal ini, apakah dari Jitras atau Astra Ventura memiliki ketentuan khusus sehubungan dengan pemberian kepada perusahaan yang berhubungan dengan industri plastik? Terima kasih. Barangkali mau ditanggapi, Bu Siska? Boleh. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Sherly. Industri plastik saat ini memang tergantung gini, Bu ya. Kalau kita lihat, kita kan sekarang seluruh dunia pun juga istilah itu memohon untuk mengurangi penggunaan plastik. Karena plastik tidak akan hancur dalam waktu 100 tahun. Nah, tapi kita mesti lihat juga, plastik ini adalah bagian daripada turunan produknya itu dari minyak. Ya Bu ya, jadi kenapa harganya plastik juga bisa turun naik sesuai dengan turun naiknya harga minyak dunia. Nah, tapi kalau dari kita akan lihat lagi, Ibu itu industri plastiknya seperti apa. Karena plastik itu banyak, selama masih ada penggunaannya, misalnya contoh, kalau plastik untuk plastik kresek, atau misalkan plastik untuk sedotan, atau plastik apa gitu Bu. Jadi perlu dilihat juga apakah untuk bikin ember, atau misalkan untuk bikin apa, atau mungkin plastik sekarang kayak bicara Tupperware, itu juga plastik gitu ya Bu ya. Sekarang juga industri plastik juga banyak memodifikasi dengan kombinasi dengan kertas atau sehingga bisa memperkecil umurnya untuk bisa diuraikan gitu loh Bu. Jadi buat kita sih, terutama dari Jetras ya, kita tidak ada membatasi untuk industri plastik, tetapi kita akan pilih industri plastik apa yang bisa kita biayai untuk tidak mengurangi tidak mengurangi atau memberikan dampak terhadap dunia, terhadap sistem di dunia, dengan misalkan kayak, karena penguraian terhadap plastik itu bisa lebih kecil efeknya, dampaknya terhadap makhluk hidup lainnya. Terima kasih Bu Sherly atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Siska.
Barangkali Pak Indra mau menambahkan atau ada pendapat yang lain, silakan Pak Indra. Oke, terima kasih untuk tanya Bu Shirley. Memang kalau di kita memang tidak ada pembatasan mengenai industri yang bisa masuk ke kita. Tapi benar, jadi kita juga berusaha di Asia sendiri, kita tetap mencoba untuk bagaimana kita bisa lebih ramah lingkungan di sini. Tapi industri-industri tadi mungkin kita akan lihat bagaimana peruntukannya juga sih Pak. Gitu. Jadi kalau memang peruntukannya itu memang untuk plastik ini bukan untuk yang kayak seperti di konsumen, lebih ke arah memang kebutuhan dari industri manufaktur, industri yang lain, rasanya tetap bisa digunakan. Nah, sejalan dengan itu nanti dari industri plastik ini rasanya kita perlu melihat juga bahwa bagaimana ke depan bisa lebih ramah lingkungan. Apakah nanti ada yang lebih gampang didaur ulang seperti itu sih. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pak Cendi Jaya. Ini sepertinya pertanyaannya mungkin lebih ke Pak Indra sepertinya. Kita coba bacakan. Bagaimana membantu perusahaan dengan low asset base namun kontrak masih berjalan belum didapatkan? Apakah ada cara-cara yang mempercepat dan mempermudah IKM agar bisa mendapatkan backup dana sambil menunggu kontrak tersebut? Pak Indra. Oke, terima kasih. Ini Pak Cendi ya, makasih Pak Cendi. Memang kalau ini lebih ke arah untuk perusahaan-perusahaan yang masih baru ya. Kalau saya lihat low asset base ini, memang ada beberapa perusahaan yang bisa masuk ke kita juga. Ini dalam hal dua. Pertama tadi pertama yang dengan convertible bonds atau obligasi konversi, bisa juga dengan equity participation atau langsung jadi saham. Untuk yang convertible bonds, tentunya kita, untuk kedua produk ini, tentunya kita akan lakukan yang namanya valuasi. Jadi valuasi yang kita lakukan ini berbeda dengan yang kalau kita untuk pembiayaan biasa. Nah, kalau untuk valuasi tentunya kita kategorikan sebagai valuasi untuk menilai perusahaan. Ini memang prosesnya tidak secepat kalau kita melakukan pinjaman, begitu. Tapi kalau apakah bisa? Tentunya bisa. Kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang low asset base ini tetap kita bisa untuk kita danai melalui convertible bonds, gitu. Baik, semoga menjawab Pak Cendi semoga menjawab pertanyaan dari ini Pak Cendi. Lalu ini ini beberapa peserta minta dihubungi oleh Pak Indra atau timnya Bu Siska. Nanti mungkin panitia bisa menghubungkan ya Bapak Ibu. Sepertinya banyak sekali yang tertarik dengan solusi dari Citra Bank juga Astra Ventura. Nanti mungkin bisa kita hubungkan. Ini pertanyaan untuk Bu Siska, Bu. Kembali ada pertanyaan dari Pak Fikri Ramli. Dengan kondisi seperti ini, apakah dalam memberi pinjaman kepada pelaku bisnis atau penggiat industri tertentu akan memberikan relaksasi seperti yang Ibu bilang tadi? Relaksasi nanti yang hadir seperti apa ya Bu ya? Oke, terima kasih Pak Fikri atas pertanyaannya. Jadi relaksasi itu banyak sekali Pak struktur. Misalkan contoh nih, relaksasi yang dimaksud kalau memang ternyata Bapak ada pinjaman cicilan, kemudian Bapak ada pokoknya yang harus Bapak bayar, nah pokoknya itu bisa ditunda. Kemudian misalkan ternyata misalkan Bapak cuma perlu tunda pokok dan bunga misalkan, tapi Bapak bisa bayar bunga 50% gitu. Nah, atau misalkan Bapak cuma butuh turun bunga saja. Jadi skema-skema itu banyak sekali Pak. Itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Bapak pada saat pengajuan relaksasi. Yang penting bagi kami dari sisi bank, Bapak sangat open dengan kondisi finansial yang Bapak hadapi saat ini. Kita bisa bersama-sama untuk melakukan relaksasi atau restrukturisasi. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bu Siska, Pak Indra. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 11.00, maka sepertinya kita sudah harus mengakhiri sesi diskusi kita hari ini. Mungkin saya langsung masuk ke kesimpulan. Jadi bagi Bapak Ibu, mungkin nanti yang pertanyaan yang belum kita bisa jawab secara live, nanti kita akan coba bahas juga setelah acara ini. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan dari Bu Siska juga Pak Indra hari ini, jadi kalau untuk dalam mengajukan kredit, baik dari perbankan maupun perusahaan modal Ventura, mau tidak mau kita memiliki strategi yaitu 5C, sama baik itu dari perbankan maupun modal Ventura, yaitu antara lain karakter, capacity, collateral, condition, capital, dan melihat situasi kondisi saat ini, kalau saya lihat tadi dari jadi kalau dari
perbankan maupun modal ventura, dua lembaga keuangan ini sama-sama masih bisa memberikan solusi untuk Bapak Ibu, namun tentunya selektif. Selektif dari melihat yang tadi apakah syarat-syarat yang 5C tadi terpenuhi, seperti itu. Jadi nanti mungkin untuk lebih jelas, barangkali ingin tahu 5C itu seperti apa detailnya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa langsung berkomunikasi dengan pihak Astra Ventura maupun di Trust Bank. Dan terakhir, solusi-solusi apa yang bisa ditawarkan? Kalau tadi dari perbankan, mungkin kalau dari sisi Bu Siska lebih ke arah dari sisi bisnisnya mungkin ya Bu Siska ya. Jadi tergantung kondisi bisnis Bapak Ibu saat ini, apakah sedang naik growth ataukah sedang terpukul. Jadi kalau seandainya mungkin growth akan dihitung lagi dan analisa kebutuhannya berapa besar, maka dari kebutuhan-kebutuhan tersebut kita bisa coba ajukan ke pihak perbankan. Kalau dari Pak, ya betul? Betul ya, Bu Siska. Kalau dari Pak Indra mungkin tadi lebih dari sisi strategi keuangan finansial, jadi bisa melakukan improvement, efisiensi biaya, cost benefit dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, dari kami mungkin hari ini sesi diskusinya mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, Pak Indra, juga Bu Siska, dan juga kepada para peserta yang sudah hadir hari ini, yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan sepanjang acara hari ini. Sampai ketemu di webinar Indonesia Manufacturing Financial Planning berikutnya. Untuk lebih lanjutnya kami kembalikan ke Mbak Lydia. Silakan Mbak Lydia. Terima kasih Pak Yogi, terima kasih sekali untuk hari ini, sesi webinar hari ini sangat luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi Pak Yogi selaku moderator, Ibu Siska, Bapak Indra selaku pembicara kita hari ini. Pastinya tadi sangat luar biasa, kita sudah mendengar informasi dari cash flow, strategi pembiayaan, solusi yang ditawarkan dari dua belah pihak dan lainnya ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan adanya joint collaboration antara pemain industri ini dapat menjadi kunci kita menghadapi new normal sehingga lebih produktif dan efisien, terutama dalam proses recovery roda ekonomi kita ke depannya ya. Dan khususnya lagi di industri manufaktur di Indonesia. Oke, dari sisi penyelenggara pameran, tentu saja saya percaya solusi digital juga membantu kita untuk lebih meningkatkan kinerja kita juga. Dan untuk itu, sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu sekalian, apabila ingin berkolaborasi bersama dalam webinar kami berikutnya, Bapak Ibu bisa melihat di layar device Bapak dan Ibu. Kami akan tampilkan schedule kita selanjutnya, dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai collaboration atau sponsorship, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi pihak-pihak terkait dari PT Pamerindo, Rian Haritama selaku event manager dan Farah selaku sales manager. Email sudah tercantumkan, Bapak Ibu boleh catat atau Bapak Ibu boleh langsung kontak ke kami untuk informasi selanjutnya. Dan apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa langsung mengikuti di sosial media kami, baik dari LinkedIn dan Facebook, di Manufacturing Indonesia, ataupun website kami di www.manufacturingindonesia.com. Nah, mungkin tadi sedikit saya mendengar ada yang menyinggung mengenai industri plastik, Bapak Ibu ya. Nah, dari PT Pamerindo Indonesia juga pastinya mengadakan pameran plastik dan karet. Dan pastinya Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi website kami juga di www.plasticsandrubberindonesia.com. Dan untuk informasi mengenai pameran serta webinar yang diadakan, Bapak Ibu bisa langsung melihat informasi di website kami. Kembali juga saya informasikan hasil rekaman dan materi presentasi webinar hari ini, Bapak dan Ibu dapat akses di website kami www.manufacturingindonesia.com selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah webinar hari ini. Dan sebelum acara kami tutup, saya mohon kesediaannya para narasumber Ibu Siska, Bapak Indra, dan Bapak Yogi selaku moderator. Mungkin nanti kita akan ada sesi foto bersama sebentar ya Bu ya Pak, untuk secara virtual saja. Dan tibalah kita di penghujung acara kami dari Manufacturing Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih kepada para partisipan yang sudah hadir. Kami sampaikan pula juga banyak terima kasih kepada para peserta, dan tak lupa juga para sponsor kami, Akretek dan PT Yosa Battery. Dan semoga apa yang kami sampaikan melalui webinar hari ini dapat berguna dan menjadi solusi bagi Bapak Ibu ke depannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam webinar hari ini.
Tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif untuk kita semua, dan kita berjumpa lagi di webinar bulan depan. Saya Lydia Citra mewakili tim Manufacturing Indonesia beserta moderator dan para narasumber webinar hari ini. Pamit undur diri, selamat makan siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bapak Ibu kita akan foto bersama ya Pak ya, Bu.